warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rulis Hidayat Saadah, peserta Latsar CPNS Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, Angkatan 70 Kelompok 1. Baik, di video kali ini saya akan menampilkan hasil bincang-bincang saya dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang ASN pejabat publik, yaitu Kepala SMP Negeri 1 Sleman. Nah, di bincang-bincang kali ini kita akan membahas nih tentang penerapan nilai-nilai dasar seorang ASN yang biasa kita kenal dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nah, seperti apa? Langsung aja yuk kita simak. Ya, telah hadir bersama kami narasumber kami, yaitu Ibu Hajah Nurul Wahidah MPD. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 1 Sleman. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang ini dengan Ibu Nurul tentang penerapan nilai-nilai ASN aneka di lingkungan SMP Negeri 1 Sleman. Baik Ibu, langsung saja nggak Ibu ya? Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, seberapa pentingkah penerapan nilai-nilai ASN aneka bagi seorang ASN Ibu? Terima kasih. Bagi seorang ASN ini prinsip-prinsip akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi betul-betul harus dipegang. Karena apa? ASN itu pada prinsipnya pelayan publik. Sehingga ASN ini betul-betul bisa profesional dalam melaksanakan, sehingga prinsip dari aneka bisa dilaksanakan dengan baik. Berarti sangat penting nih Bu, sangat penting sekali untuk seorang ASN itu menguasai atau bisa menerapkan prinsip-prinsip nilai aneka itu gitu, betul. Iya. Ibu, lanjut ya Ibu, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah bentuk praktek atau implementasi nilai yang pertama, yaitu akuntabel di lingkungan SMP Negeri 1 Sleman? Ya, terima kasih. Karena kita tahu bahwa ASN itu pelayan publik, maka di SMP 1 Sleman ini layanan publiknya kepada siswa. Untuk itu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ada waka, ada guru, dan semua itu ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan pada pihak-pihak yang berkepentingan seperti wali murid, kemudian kepala dinas. Itu pihak-pihak di mana pihak yang berkepentingan dengan kita, sehingga betul-betul kita akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dalam pelayanan publik kita. Oh iya Ibu, berarti bertanggung jawab terhadap tugas dengan cara tupoksi masing-masing ya Ibu? Iya. Ya Ibu, lanjut ya, untuk pertanyaan yang ketiga itu bagaimana bentuk atau praktek implementasi dari nilai nasionalisme di lingkungan SMP Negeri 1 Sleman ini Bu? Ya baiklah, nilai-nilai nasionalisme di masa sebelum pandemi sudah diberikan penanaman, misalnya setiap hari Senin Indonesia Raya, setiap hari itu juga sudah menyanyikan Indonesia Raya. Setelah pulang sekolah, sebelum pulang sekolah di jam terakhir itu menyanyikan lagu-lagu daerah. Dan bahkan di masa pandemi ini, kemarin hari 17 Agustus HUT ke-76 RI, itu guru dan karyawan beserta siswa mengikuti upacara di Istana Merdeka melalui YouTube atau melalui siaran TV langsung, ya, siaran TV langsung dari Istana Merdeka. Berarti secara virtual gitu ya Bu ya? Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana bentuk praktek atau implementasi nilai etika publik di SMP Negeri 1 Sleman ini Bu? Ya, etika publik itu refleksi terhadap norma yang menentukan baik buruk tindakan dalam keputusan pelayanan publik. Maka dari itu kita memotivasinya pada guru itu bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita bekerja tuntas dan ikhlas dalam melaksanakan. Kemudian di masa pandemi ini saya juga beberapa kali memotivasi pada anak untuk bagaimana tindak tanduk atau sopan santun baik di rumah yang betul-betul diterapkan di masyarakat dan sebagainya,
ini merupakan baik buruknya di dalam karakter. Kemudian di dalam pembelajaran, Bapak Ibu Guru telah melakukan pembelajaran secara virtual. Tujuan kami untuk bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan, bagaimana pelajaran itu bisa merespek anak-anak menjadi lebih tertarik pada pembelajaran itu. Kita tahu, Bu Rulis, bahwa di layanan publik di SMP Negeri 1 Sleman atau di sekolah yang lain itu layanan siapa? Layanan anak-anak dan masyarakat. Ya. Oke, berarti bagaimana cara kita melayani dengan sebaik mungkin gitu ya, Bu di ya. tupoksi kita masing-masing. Ya. Oke, lanjut ya Ibu, bagaimana bentuk praktek atau implementasi dari nilai komitmen mutu di SMP Negeri 1 Sleman ini? Ya, bahwa di dalam kita bekerja, kita harus berkomitmen. Karena layanan mutu, layanan publik di SMP Negeri 1 Sleman ini harus berlayanan mutu. Karena apa? Bahwa mutu itu pelayanan yang maksimal pada anak-anak di dalam pembelajaran. Maka dari itu dari kebijakan sekolah diharapkan atau dimohon dengan sangat bahwa pembelajaran itu secara virtual. Tujuannya apa? Untuk pelayanan mutu yang menyenangkan bagi anak-anak, yang berkualitas bagi anak-anak, yang efektif dan efisien. Lanjut ya Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait nilai yang terakhir ya Ibu, yaitu anti korupsi. Nah, bagaimana sih Ibu bentuk praktek atau implementasinya di lingkungan SMP Negeri 1 Sleman itu? Ya, baik sekali. Ini anti korupsi, ini betul-betul diminta oleh pemerintah akhir-akhir ini karena itu suatu bentuk persiapan di mana SDM unggul di Indonesia ini biar betul-betul nanti di dunia pendidikan itu sudah diterapkan anti korupsi itu, dan ini bisa dicontohkan pada guru. Contohnya maaf ya, anti korupsi itu kalau mungkin kalau yang lain arti dari secara umum itu tentang uang. Tapi bagi guru di sini misalnya masuk ke kelas dikurangi 10 menit, lah itu termasuk itu termasuk anti korupsi, di mana itu di dalam waktu. Kemudian datang ke sekolah. Kita mewajibkan jam 7 atau jam kerja kita jam 7 sampai jam 2. Kalau dia datang jam 7, 10 menit atau 5 menit itu sudah dikatakan sudah korupsi bagi kita yang berada di pendidikan. Maka dari itu sekaligus yang datang, maka dari itu saya mohon dengan sangat pada Bapak Ibu Guru untuk bisa-bisa betul-betul menepati waktu dengan tepat, dan yang sewu keteladanan terhadap anak ini penting sekali. Kalau anak sudah berpikir bahwa anti korupsi itu kalau di dunia pendidikan tidak harus uang, tapi anti korupsi di dunia pendidikan mungkin pelayanan yang kurang bagus terhadap anak juga termasuk itu. Pelayanan yang kurang bagus, contohnya ada guru yang saya hanya duduk-duduk memberikan tugas saja, itu tidak profesional, dan itu menurut kami juga termasuk pendidikan anti korupsi. Matur nuwun. Apakah selama ini ada hambatan atau tantangan dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN Aneka itu di lingkungan SMP Negeri 1 Sleman itu, Ibu? Ya, ada. Karena di masa pandemi ini luar biasa. UN saja yang sulit untuk dihapus itu bisa dihapus dengan pandemi. Apalagi yang harian sebagai pembelajaran. Murid-murid kita itu berada tidak hanya di sekitar sekolah, tapi berada di tempat-tempat yang mana jauh dari internet, jauh dari sinyal, ya jauh dari sinyal. Kalau internet mungkin sekarang program dari Pemda itu kelurahan sudah ada, kemudian nanti dusun mau ada, nah itu tidak masalah. Tapi ternyata sinyal di sana itu sulit. Nah itulah yang menghambat kita dalam melayani publik, sehingga maaf sebenarnya kita sudah punya jiwa profesional, tapi keadaanlah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara profesional. Akhirnya kita hanya bisa memaklumi
Dan itu nanti tugas-tugas itu bisa disampaikan secara luring, tugas-tugas itu bisa disampaikan secara WA. Nah itulah yang bisa kami lakukan dengan hambatan-hambatan ini, tetapi kita komitmen. Tidak ada kata hambatan di ASN ini di dalam pelayanan publik meskipun di masa pandemi. Kalau internet, kemudian sinyal itu alam. Tetapi jiwa kita tetap pelayanan publik itu kita maksimalkan bagaimana terhadap anak-anak. Pembelajaran secara menyenangkan, efisien, dan efektif itu betul-betul kita persiapkan dengan baik, dan itu dibuktikan dengan plan atau perencanaan dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wakal untuk bagaimana melayani itu semuanya. Ya. Berarti secara administrasi juga sudah direncanakan Sudah dengan matang direncanakan, gitu ya. ya. Iya, Ibu terakhir ini apakah resiko yang dihadapi oleh seorang ASN apabila ASN itu tidak bisa menerapkan nilai-nilai dasar Aneka itu, Bu? Nah, risikonya secara pribadi punya kewajiban. Kalau kewajibannya itu tidak terjadi dengan baik, minimal secara individu gelo, kecewa. Saya sudah mempersiapkan dengan baik kerja kami sebagai pelayan publik yang ada di SMP Negeri 1 Sleman, tapi ternyata dengan adanya sinyal dan sebagainya akhirnya termasuk hal yang kurang menyenangkan bagi kita di dalam pembelajaran. Nah, dari situ berarti kami merasa pelayanan publik kurang maksimal. Nyun sewu, akhirnya kita kan juga nggak enak. Kita sudah menerima gaji, kita sudah berkomitmen, tetapi sinyal alam yang menghambat itu menjadi kurang nyaman. Ya, Ibu, terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Dan juga ilmu yang disampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin, 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 amin. Terima kasih, Bu. Ya.